untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Nah, gini, untuk hari ini ya, ini kita akan mempelajari masalah faktor perubahan sosial masyarakat. Dan sebelumnya, ini saya mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa toh? Yang pertama, ya betul-betul perubahan sosial. Ada apa saja? Ayo, satu. Ya berdasarkan waktunya. Ada berapa kemarin? Dua. Apa? Evolusi. Kalau evolusi itu apa? Ya, perubahan sosial yang jangkanya panjang atau waktunya panjang. Kalau evolusi membutuhkan waktu yang singkat. Ya, membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, ya, iya, berdasarkan cakupan ada perubahan besar dan perubahan kecil. Yang ketiga, berdasarkan perencanaannya ada perubahan yang direncanakan dari yang tidak. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan ya, perubahan sosial berdasarkan waktunya, cakupannya, berdasarkan perencanaannya dan lain-lain ya. Ini kita mau belajar tentang faktor perubahan, faktor yang menjadi penyebab dari perubahan itu. Ya. Terus sebelumnya saya mau tanya dulu, mengapa kalau masyarakat zaman dahulu dengan zaman sekarang itu kok berbeda itu? Mengapa? Masalahnya apa? Itu ada yang tahu. Masyarakat zaman dahulu dengan yang sekarang, kalau kita tahu dengan kita kan berbeda. Apa masalahnya? Apa? Karena adanya perubahan teknologi. Ya, karena adanya perubahan teknologi. Mungkin ada lagi. Ya, perubahan ya masyarakat ada di lingkungan kita. Terus mungkin ada lagi karena ekonomi. Ya, perubahan ekonomi. Mungkin ada yang lain lagi. Jadi tadi ada perubahan teknologi, misalkan seperti apa ya. Kemudian ada perubahan budaya. Ada apa lagi? Ya, perubahan struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Oke, sekarang kita akan memasuki inti dari daftar. Di depan rumah. Sekarang di kolom komentar. Dulu ngobrol sambil duduk bareng. Sekarang chat sambil rebahan. Era digital mengubah segalanya. Dari cara kita bicara, bekerja, belajar sampai mencintai. Kita gak lagi butuh surat berhari-hari. Cukup 3 detik semua tahu. Kabar bahagia, kabar duka, bahkan kabar bohong bisa viral dalam hitungan menit. Teknologi menyatukan dunia tapi kadang juga menjauhkan yang dekat. Itulah era digital penuh peluang tapi juga tantangan. Karena sejauh apapun sinyalmu, jangan lupa koneksi paling penting tetap hati ke hati. Tadi video tentang apa? Perubahan apa? Teknologi. Ya, perubahan teknologi yang bisa merubah zaman sekarang dengan zaman yang dulu di bidang apa? Ya, di bidang pertanian. Jam ketiga dimulai. Pertanian itu yang mengolahnya siapa? Kadang-kadang juga tetapi zaman sekarang itu yang mengolah lahannya siapa? Zaman sekarang siapa? Ya, mesin dan robot-robot yang sudah canggih seperti drone tadi. Terus yang kedua, video pendek yang kedua, teknologi bisa merubah adanya interaksi. Kalau dulu kita berinteraksi dengan teman kita atau dengan tetangga saudara kita itu bagaimana interaksinya? Ya, face to face langsung. Kalau sekarang dengan adanya digital teknologi kita melalui apa? Ya, melalui HP. Jadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial masyarakat itu adalah adanya teknologi, adanya pergeseran struktur ekonomi juga. Kalau melihat dari video tadi. Oke, dan berikutnya tentang perubahan faktor-faktor perubahan sosialnya. Ini tujuannya pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh konkret atau contoh nyata di lingkungan kita, ya, tentang apa? Faktor-faktor perubahan
sosial masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan dampak apa, dampak positif maupun negatif dari adanya perubahan sosial masyarakat. Yang keempat, peserta didik dapat aktif. Nah, ini nanti harus aktif. Aktif apa? Aktif dalam diskusi, memecahkan masalah dalam kelompok, dan juga menyajikan hasil presentasi di depan kelas. Ya, tujuan dari pembelajaran kita programnya PPK ya, nanti akan saya bagi sampean menjadi per kelompok. Nanti satu kelompoknya itu terdiri dari 4 atau sampai 5 anak. Nanti akan saya kasih beberapa kasus dalam satu kelompok itu, satu kasus ya yang berbeda. Nanti kalian pecahkan bersama dengan kelompoknya. Kemudian kalau sudah, silakan berdiskusi. Kalau sudah, lanjut presentasi di depan. Dan karena ini saya akan menyajikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, sedikit saja. Nanti setelah ini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Untuk masalah faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial itu ada 2 ya. Apa ini? Apa? Internal ya? Internal berarti dari mana? Dari masyarakat. Kalau eksternal berarti dari masyarakat. Kemudian untuk faktor yang menjadi penyebab internal ada dinamika penduduk masyarakat. Kemudian yang kedua ada penemuan baru seperti tadi, sampai tadi teknologi itu. Kemudian adanya konflik permasalahan yang ada di masyarakat yang bisa memicu apa? Permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau faktor eksternal apa? Ini ada kontak budaya. Kontak budaya itu berarti ya kita melakukan hubungan dengan masyarakat asing atau masyarakat luar. Ini bisa memicu adanya perubahan sosial. Kemudian bencana alam. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ekonomi, bencana alam ini bisa ya dampaknya, karena misalkan dengan adanya banjir itu bisa menghancurkan sawah ya. Dan sawah itu merupakan salah satu ladang mata pencarian petani. Setelah banjir akhirnya bagaimana? Petani tidak mendapatkan panen, akan menjadi berakibat dampak penurunan pendapatan bagi para petani. Kemudian juga globalisasi. Dengan adanya globalisasi, misalnya dengan adanya e-commerce itu penjualan online, penjualan online, misalnya seperti ini. Kita contohkan ini, e-commerce ini contoh real dari perubahan sosial dalam bidang ekonomi dengan hadirnya yang namanya e-commerce. Ya, ini akan memberikan dampak positif dan juga negatif dari adanya perubahan sosial masyarakat. Ini kalau kita biasanya belajar di mana ini? Sering-sering. Iya, di Shopee itu 77% ini. Kalau kita melihat dari adanya grafik di situ ya, berarti ini masyarakat kebanyakan ini menggunakan yang namanya Shopee online. Ini termasuk salah satu contoh real atau contoh nyata dari adanya perubahan sosial di bidang ekonomi. Kemudian lagi contoh dari adanya perubahan ini gaya hidup yang konsumerisme, senengane belanja, sama senengane take off di Shopee, itu termasuk salah satu dampak dari perubahan sosial secara positif dan juga negatif. Dampaknya apa? Nah, ini tadi ada perkembangan teknologi, kemudian kalau dampak negatif menimbulkan kerusakan lingkungan atau misalnya ada banjir gitu ya, atau kumuh di lingkungan sekitar kita. Oke? Setelah ini kita akan membentuk yang namanya kelompok diskusi. Akan saya bagikan LKPD ya, masing-masing kelompok satu LKPD, satu kasus. Ini nanti saya berikan per kelompok, kalian akan memecahkan masalah itu dalam kasus itu ya. Kemudian kalau sudah selesai, silakan nanti dicatat di buku catatan. Kemudian nanti kamu bisa atau kalian dalam satu kelompok nanti presentasi satu persatu, dan untuk yang lainnya nanti menanggapi presentasi yang kami sampaikan. Ya, untuk kelompok satu, kelompok dua, dan
diidentifikasi masalahnya itu apa, kasus yang ada di dalam buku apa, dalam KPD itu apa, kemudian kalian masalahnya apa, kemudian kalian ucapkan bersama. Dan mulai dari kelompok 1 ya, silakan diucapkan bersama, silakan sudah di buku web, Ya, coba perhatikan, ini ada kelompok yang mau maju mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan perkenalan terlebih dahulu dari kelompok berapa itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok saya. Dari kasus ini, di sebuah desa banyak anak muda memilih meninggalkan pekerjaan bertani yang dilakukan secara tradisional karena dianggap tidak menguntungkan. Mereka tertarik membuka usaha online atau bekerja di kota. Akibatnya, lahan pertanian mulai terbengkalai dan produksi pertanian menurun. Masalah yang terjadi yaitu terjadi perubahan pola pikir masyarakat terhadap pekerjaan dan gaya hidup menyebabkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa dan digital. Analisis yang kami dapatkan yaitu terjadi perubahan nilai dan sikap hidup masyarakat serta peningkatan tingkat pendidikan dan wawasan. Mungkin hanya di kelompok 1. Ya, silakan bertanya. Bagaimana caranya untuk mengatasi kasus tersebut? Ya, bagaimana caranya untuk mengatasi kasus tadi? Banyak para pekerja yang beralih pekerjaan petani ke pekerjaan online tadi, ya, yang katanya menjadikan gaji mereka. Diperlukan langkah pemberdayaan ekonomi desa seperti modernisasi, wilayah pelatihan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi pertanian agar masyarakat tetap produktif agar peninggalan sektor ekonomi lokal. Ya, berarti harus ada pelatihan ya, pelatihan bidang kewirausahaan, kemudian pelatihan di bidang teknologi, kemudian lagi di bidang apa? Ekonomi, pemberdayaan masyarakat, lebih ditingkatkan lagi sumber daya manusianya di pertanian itu atau di pedesaan, biar mereka tidak beralih ke pekerjaan lain, biar lebih modern. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau nggak ada, dari kasus yang ada di situ kan dijelaskan bahwa para remaja yang ada di desa itu beralih profesi ya, kalau di desa kebanyakan kan petani, beralih menjadi pekerjaan online. Nah, dari masalah itu ya, itu masyarakat masalahnya berarti adanya pergeseran pola pikir ya, pola pikir yang dulu mungkin pola pikirnya itu tradisional dan gaya hidupnya hanya sederhana, kemudian beralih menjadi pekerjaannya menjadi pekerjaan online. Itu masalahnya di situ. Jadi dari sini ada yang mau menanyakan. Siapa yang mau menanyakan terlebih dahulu? Ya. Saya ingin bertanya, mohon Anda jabarkan persoalan mengenai perihal perubahan nilai dan sikap hidup masyarakat dari kasus itu. Atau ini muncul karena adanya perubahan dalam gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka mulai menilai bahwa pekerjaan dan pertanian tidak menjadikan penghasilan yang tinggi, sedangkan pekerjaan di kota atau di dunia digital dianggap lebih cepat menghasilkan dan bergengsi. Ini silakan ditulis di buku tulis kalian, kemudian nanti silakan dijawab. Ini soalnya ada 10 soal. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Kita juga sudah melakukan diskusi kelompok dan juga presentasi. Kemudian nanti silakan untuk soalnya bisa dikumpulkan, ya, soal dan jawabannya bisa dikumpulkan. Kemudian untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah faktor-faktor pendorong dari perubahan sosial masyarakat. Tugasnya
di rumah, ya silakan nanti membuat contoh tentang perubahan sosial di lingkungan masyarakat ya. Mungkin dari sini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.